datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Ayo semua tepuk tangan. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun juga. Di pagi hari ini kami bersyukur bersama atas segala kemurahan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, pemeliharaan yang daripada Tuhan atas kehidupan setiap kami, baik secara pribadi maupun dalam hal berkeluarga. Di pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam ibadah seperti ini, yang kami yakini bahwa Tuhan disenangkan untuk peribadahan yang kami lakukan, dan Tuhan akan menyatakan diri di dalam kebenaran untuk kami sekalian. Karenanya berfirmanlah ya Tuhan untuk kami semua, sehingga dari hari ke hari hidup kami terus dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ke hari kami diperbaharui sedemikian rupa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Hari ini saya mau katakan kita pertemuan ibadah terakhir, beribadah di gedung gereja. Selanjutnya kita akan ibadah di rumah masing-masing. Tetap dengan liturgi ibadah sidang jemaat, terserah sidang jemaat mau ibadah jam berapa, tapi ikuti YouTube yang kita buat. Jadi pada saat mau dengar firman Tuhan, ya memang banyak lebih bagus, lebih baik, lebih canggih, ya baik itu hamba Tuhan maupun fasilitasnya di luar sana. Tapi saya tetap meyakini sidang jemaat yang tertanam di gereja GKRI Epifania tetap akan mencari YouTube yang dibuat oleh GKRI Epifania. Amin. Dan harapan kita dari apa yang kita tayangkan di YouTube menjadi berkat bagi semua sidang jemaat. Syukur-syukur bagi yang lainnya yang bukan GKRI begitu ya, mau menyimak dan mereka juga diberkati. Beberapa teman di Kalimantan tetap meminta kiriman dari YouTube kita begitu ya. Kata mereka jauh lebih ya, mereka diberkati lewat firman. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti minggu lalu, bulan ini sampai bulan Januari kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Natal. Ya, kita melihat masih bagian yang ketiga dari 2 episode tentang Maria. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Maria pribadi yang berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Minggu lalu kita bahas itu. Dan hari ini sidang jemaat kita akan melihat lebih jauh. Misalnya kita lihat dari Lukas pasal 4, pasal 1 ayat 43. Coba kita lihat. Lukas pasal 1 ayat 43. Kita baca sama-sama sidang jemaat. Hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini adalah perkataan Elizabeth setelah menerima salam dari Maria, ibu yang akan mengandung dan melahirkan Mesias, yaitu Yesus. Amin. Sampai-sampai Elizabeth mengatakan, siapakah aku sampai dikunjungi
oleh ibu Tuhanku. Ini luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Elizabeth kepada Maria, ini adalah peneguhan yang luar biasa. Karena Elizabeth bukan berkata-kata atas dirinya sendiri, tetapi oleh karena Roh Kudus. Nah, dalam kesempatan ini sidang jemaat kita mau melihat tentang Maria, lanjutan dari minggu yang lalu. Yang pertama, Maria oleh karena Tuhan menjadi orang yang tidak biasa lagi. Yang pertama, Maria oleh karena Tuhan. Oleh karena apa? Sidang jemaat, oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan, dia menjadi orang yang tidak biasa lagi. Statusnya Tuhan yang ubah. Kalau tadinya Maria adalah seorang gadis yang biasa-biasa saja, sidang jemaat. Kalau tadinya Maria tidak terpandang dalam kisahnya, dalam perjalanannya, Maria menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang disanjung, menjadi nama yang dikenal dan terkenal, sidang jemaat. Sampai hari ini tidak sedikit orang yang memberi kepada anaknya dengan nama Maria. Luar biasa, sidang jemaat. Maria yang bukan siapa-siapa di tangan Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa merubah status orang. Amin. Hanya Tuhan yang membuat seseorang berharga, bernilai, menjadi terhormat. Ini yang harus dipahami dari kisah sekitar Natal, bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup seseorang. Tuhan sanggup menaikkan nama baik seseorang. Tuhan sanggup membuat seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Banyak orang yang coba mau mengupgrade diri, sidang jemaat, dengan cara-caranya, dengan melakukan berbagai cara supaya dikenal dan terkenal, supaya statusnya berubah dengan berbagai macam cara. Bagaimana cepat melejitnya, bagaimana supaya namanya dan keluarganya diakui dan dihormati orang, dibangun sedemikian rupa. Sekalipun tidak jarang akhirnya menggunakan berbagai macam cara dan menghalalkan berbagai cara supaya menjadi orang yang hebat. Bolehkah kita sebagai orang percaya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dihormati dan diakui orang di tengah-tengah masyarakat, sidang jemaat? Boleh nggak? Boleh. Tuhan sendiri mengatakan kepada Abraham, kalau kita baca di Kejadian 12, kamu akan kubuat termasur. Tetapi siapa dulu? Di tangan siapa dulu seseorang itu bisa terangkat harkat dan martabatnya? Bagi kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang yang memoles dirinya, memoles keluarganya dengan berbagai macam cara supaya diakui, dihormati, disegani, dicari orang, sidang jemaat, dibutuhkan orang. Coba perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang katakanlah yang terhormat akhirnya tersandung dengan kasus hukum. Tidak sedikit demi untuk dikenal orang,
tersandung akhirnya karena korupsi. Berapa banyak? Yang baru-baru ini katanya sekitar 17 M ya. Karena orang kaya di Indonesia, kalau orang itu kaya, saya mau katakan sekali lagi, kalau orang itu kaya atau menjadi kaya, yang bukan saudara pun ngaku saudara. Yang bukan sahabat pun mengaku sahabat. Yang tidak kenal berusaha mengenal dan memperkenalkan diri. Orang kaya dihormati, dicari, disegani, diperlukan. Makanya lakukan dan cari kekayaan dengan berbagai macam cara, termasuk melanggar hukum. Itu yang dilakukan banyak orang. Baru-baru ini beredar seorang artis yang sudah beberapa banyak istrinya itu. Saya tidak perlu sebutkan itu. Lagi rame di kelompok komunitas kami. Jauh di pedalaman sana, saya datang ke kampungnya itu masa pelayanan tahun-tahun 90-an. Penyanyi daerah dapat berita nikah, dinikahi oleh seorang artis yang sudah sekian banyak istrinya. Apa karena faktor cinta dia menikah itu? Saya kurang tahu. Tetapi jangan-jangan karena dia penyanyi daerah, jangan-jangan bisa saja kita menafsirkan supaya tetap atau cepat melejitnya, supaya bisa dikenal orang, supaya terkenal. Tuhan senang. Tuhan senang kalau kita ada dalam kesenangan. Amin. Dalam kegembiraan. Ada masalah kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengurai. Amin. Tuhan yang bukakan jalan. Kita harus nikmati hidup ini. Hidup ini terbatas, sidang jemaat. Tapi nikmatnya bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya akan ada tetap di dalam kegembiraan, di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita. Hati senang, hati senang. Ada lagunya itu ya, ibu-ibu ya. Lagu lama di gereja kita itu. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Luar biasa sidang jemaat. Sekali lagi, kalau ada di antara Bapak Ibu keluarga jemaat yang kehilangan kegembiraan, pasti ada yang salah. Suami istri, orang tua anak, kalau sudah menjadikan Yesus Kristus, dan saya mau katakan sudah di dalam Yesus, maka ada kegembiraan. Amin. Ada sukacita. Jadi ini yang saya bisa bagikan dalam kesempatan ini. Maria oleh karena Tuhan bukan lagi menjadi orang yang biasa. Maria hidup memuliakan Tuhan, dan Maria hidupnya bergembira, berbahagia karena Tuhan. Semoga kita juga seperti Maria. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Tuhan pasti yang
banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan akan urai untuk kami demi untuk kemuliaan Tuhan. Yakinkan setiap kami bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap tantangan, kesulitan atau pencobaan yang diperhadapkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menjadi pemenang di tengah-tengah kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, dan pencobaan. Saat ini kami mau bersyukur bersama untuk kebenaran firman yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk kemajuan, perkembangan dalam kesehatan Ibu Harti. Dan terus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan pulihkan Tuhan kondisi Ibu Harti, baik itu jiwanya maupun fisiknya atau mentalnya ya Tuhan. Kami rindukan Ibu Harti kembali bersama dengan keluarganya, kembali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan kehidupan Ibu Harti sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Demikian juga untuk setiap sidang jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga pribadi ya Tuhan. Baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir. Mari Tuhan Yesus tolong sertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami. Jangan ada kehilangan pengharapan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga boleh saling mendoakan satu terhadap yang lain. Kami boleh mengingat dalam doa-doa kami, saudara-saudara kami, dalam berbagai hal yang diperhadapkan kepada mereka. Karuniakan juga kesehatan kepada kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Lindungi sidang jemaat, peliharakan sidang jemaat. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindukan negara ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia yang saling menghargai, saling menjunjung tinggi kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain. Sebagai anak bangsa, di dalam perbedaan yang ada bukan permusuhan, di dalam perbedaan yang ada bukan pertikaian, tetapi pengelolaan dalam perbedaan untuk kemajuan bersama-sama ya Tuhan. Karenanya kami berdoa supaya pemerintah kami, pemerintah yang selalu dikaruniakan hikmat bijaksana oleh Tuhan, pakai pemerintah kami untuk memajukan bangsa dan negara ini. Demikian juga pihak keamanan baik TNI maupun Polri Tuhan, supaya mereka boleh menjaga keutuhan negara ini dari berbagai rongrongan, baik yang dari dalam maupun dari luar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau bersyukur kami sudah memasuki penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Dengan masa pandemi COVID-19 tidak mudah Tuhan, tapi kami bisa lewati. Kami yakin kami bisa lewati Tuhan. Dan kami akan masuk di tahun 2021 Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tetap menyertai kami, memelihara kami, menolong kami, sehingga kami dan keluarga kami dan keluarga besar GKRI Epifania selalu dalam keadaan baik. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu dalam sepeninggalan kami pulang ke Bengkulu. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Saat kami kembali, kami menjumpai dan mendengar, mengetahui semua dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak yang mau bepergian. Biarlah Tuhan juga sertai, terutama yang mau pulang kampung. Lindungi di dalam perjalanan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.